pernyataan Adi pura-pura pencitraan, saya rasa Pak Prabowo sudah menunjukkan jiwa negarawan, dan jiwa patriot, dan jiwa sangat demokratis ya. Bukan pura-pura lagi. Kita tahu tahun 2014 Mas Anies itu secara semangat menyerang Pak Prabowo. Mas Adi, yang saya sampaikan hanyalah informasi. Jadi tahun 2014 kita tahu Mas Anies adalah juru bicara pasangan Pak Jokowi dan Yusuf Kala. Okay. Ya, banyak sekali sindiran, kritik, serangan dalam tanda kutip dilakukan oleh Mas Anies waktu menjadi jubir Pak Jokowi dan Yusuf Kala di tahun 2014. Ya, tapi Pak Prabowo tidak dendam. Pak Prabowo merasa itu hal yang biasa dalam demokrat, ya, dalam demokratis pemilihan. Sehingga waktu 2017, 2016 beliau mendukung Mas Anies untuk maju jadi pilgub, jadi gubernur DKI, didukung, diusung, dan dimodali oleh Pak Prabowo. Jadi Adi Praetno, mungkin politisi lain, tokoh lain ada yang pura-pura negarawan. Tapi kalau Prabowo Subianto teruji dan terbukti orang yang mencaci maki, yang menyindir, menghina beliau di Pilpres 2014, diangkat, didukung, diusung, dimodali jadi gubernur DKI tahun 2017. Jadi mungkin ada yang pura-pura negarawan, tapi Pak Prabowo Subianto membuktikan diri beliau sebagai seorang negarawan sejati. Saya mau luruskan dulu pernyataan Adi Praetno ini. Mengenai presiden dan calon wakil presiden, sesuai kesepakatan dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, itu akan diputuskan secara bersama-sama oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Lalu yang kedua, sesuai dengan pernyataan Sekjen Partai Gerindra, Pak Ahmad Muzani, bahwa kandidat terkuat calon wakil presiden Pak Prabowo, salah satunya adalah Pak Gus Muhaimin. Jadi saya ingin mengklarifikasi dulu pernyataan Adi. Jadi seperti itu, supaya clear dulu. Saat ini Partai Gerindra dan PKB dalam lingkup Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya terus berkomunikasi dengan berbagai partai politik yang lain. Pendaftaran kan masih bulan Oktober ya. Jadi saya rasa kita terus berkomunikasi untuk menambah kekuatan sehingga akan tercipta koalisi yang kuat dan bisa memenangkan Pak Prabowo nanti di kontestasi Pilpres 2024. Itu intinya. Lalu kan juga disampaikan Pak Prabowo dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya sudah solid. Lalu kan disampaikan juga Pak Surya Paloh mengusung Mas Anies. Ini kan tidak perlu dipaksakan ya. Ya, kita hormati saja pilihan masing-masing. Yang pasti kita suatu keluarga besar Indonesia. Jangan sampai kontestasi berujung fitnah. Ya. Calon presiden Partai Gerindra satu tunggal, namanya Pak Prabowo Subianto. Tidak ada nama presiden kalau gitu. Jadi jangan pernah sebut-sebut nama siapapun sebagai calon presiden kami. Calon presiden kami hanya namanya Pak Prabowo Subianto. Itu sudah diputus di Rapimnas Partai Gerindra tanggal 12 Agustus yang lalu. Kalau calon wakil presiden nanti akan diputus oleh Pak Prabowo bersama Gus Muhaimin bersama-sama. Jadi itu bukan tunggu saja hasil kesepakatan. Tunggu saja kesepakatan Pak Prabowo dengan Gus Muhaimin. Dan kami, seluruh kader Partai Gerindra akan sami'na wa ta'na dengan keputusan Pak Prabowo yang memutuskan siapa calon wakil presidennya. Seperti itu hasil keputusan Rapimnas Partai Gerindra 12 Agustus tahun 2022. Kami menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo siapa koalisinya, siapa calon wakil presidennya. Begitu, Christian. Saya meluruskan lagi pernyataan tadi. Saya tidak pernah menggas, saya tidak pernah menyerang. Saya hanya menyampaikan informasi, pertanyaan dari masyarakat. Jadi tidak ada, saya hanya menyampaikan bahwa satu, Mas Anies sudah pernah ketemu nggak dengan Pak Prabowo? Yang belum gitu loh. Kan hanya menyampaikan informasi, lalu dimaknai informasi yang benar ini menyerang. Pak Prabowo ya menghormati pilihan partai politik masing-masing. Kita harus siap berdemokrasi. Kalau mau bikin partai politik, kalau mau bikin kontestasi, tentu harus siap berbeda pendapat, berbeda pilihan partai politik, dan siap berkontestasi menghadapi siapapun. Jadi kami sekali lagi menghormati pilihan masing-masing partai politik, kami menghormati pilihan masing-masing individu untuk maju menjadi calon presiden. Kita kembalikan kepada rakyat siapa yang akan diberikan amanah oleh rakyat. Yang jelas
Pak Prabowo siap menghadapi siapapun yang akan maju. Tapi intinya apa? Kita boleh berbeda pilihan, berbeda dukungan, tapi kebersamaan kita sebagai bangsa Indonesia harus kita jaga. Wah. Kita keluarga besar Indonesia. Beda pilihan jangan sampai merusak silaturahim kita. Iya. Itu yang penting kalau nanti yang selalu keluar ditekankan oleh Pak Prabowo bersama kami.